Materi psikososial support program. Biografi nama lengkap M. Alvin Fikri, tempat tanggal lahir Blitar 13 Februari 1997. Agama Islam, golongan darah B. Pekerjaan mahasiswa, status perkawinan belum kawin, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Gang Masjid As-Salam nomor 1 Arjosari, Malang. Nomor telepon 089 657 388 388. Sosial media atau email alvin.fikri@naviga.id. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar SDN Arjosari 1. Sekolah Menengah Pertama SMPN 16 Malang. Sekolah Menengah Atas SMKN 1 Singosari. Perguruan Tinggi ITN Malang. Pengalaman organisasi Pramuka Penggalang SMPN 16 Malang. Jabatan Pengurus Dewan Galang tahun 2011. Palang Merah Remaja Wira Unit SMKN 1 Singosari. Jabatan Sekretaris tahun 2013. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil S1 ITN Malang. Jabatan Anggota tahun 2015. KSR PMI ITN Malang, jabatan anggota tahun 2015. Ya, untuk pemateri Mas Alvin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak moderatornya. Gimana, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Kak. Oke. Sekarang 12:30 tadi sudah dijelaskan untuk saya akan mengisi mengenai PSP. Tapi sebelumnya tadi juga saya sudah dibacakan mengenai CV-nya saya. Jadi ya mungkin nanti saya jelaskan sedikit mengenai materinya dan juga CV-nya. Oke, sekarang ini diklat angkatan 29 ya. Iya. Oke. Nanti pokoknya sepanjang saya ngisi materi, bila mana nanti dari teman-teman atau adik sekalian mau bertanya langsung aja cut aja nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung di cut, langsung open mic nggak apa-apa, gitu. Atau kalau memang mau malu open mic atau gimana, ngechat juga bisa lewat fitur chat. Oke, langsung kita mulai aja ya materinya ya. Saya izin share screen ya. Ya, monggo. Gimana, udah tertampil? Sampun. Udah salah. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan membacakan mengenai diri saya dahulu pertamanya. Nama saya Muhammad Alvin Fikri. Saya lahir di Blitar 13 Februari tahun 97. Alamat saya sampai sekarang masih di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Arjosari di Kota Malang. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi sudah tertera 089 657 388 388 beserta dengan IG saya @alvin_fikri. Untuk riwayat pelatihan saya yang berkaitan dengan KSR atau Kepala Merahan juga masih sedikit. Saya berasal dari KSR PMI Unit ITN Malang. Saya sudah menempuh pendidikan dasar serta ada pendidikan lanjut. Kemudian untuk pelatihan teknis nasional program dukungan psikososial sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Kemudian yang terakhir kemarin tahun lalu itu pendidikan dan pelatihan user PMI atau Urban Search and Rescue. SAR di perkotaan lah begitu. Dari CV saya ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Riwayat pendidikan, Pak. Riwayat pendidikan riwayat pendidikan saya itu ya SD-nya tadi sudah dibacakan SD Arjosari, kemudian SMP-nya SMP
N16 Malang, kemudian SMK-nya SMK 1 Singosari. Yang awalnya saya bisa kenapa kok aktif di Kepalang Merahan ya karena dari PMR itu tadi, PMR yang SMK 1 Singosari. Kemudian lanjut sekarang masih di TN Malang. Udah ya, lanjut ya. Oke, dari teman-teman, dari judul ini Psychosocial Support Program atau PSP. Adakah dari teman-teman yang pernah mendengarnya? Ada? Psychosocial ini, Pak. Support Program. Kenapa? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Ada yang lainnya? Ini untuk depannya nomor 2, nomor 4 itu kelompoknya gitu. Enggak, Pak. Enggak. Gitu, oke. Nanti saya akan menjelaskan mengenai Psychosocial Support Program atau PSP. Dari 3 gambar di depan sebenarnya sudah tergambarkan apa aja nanti seputar PSP itu. Oke, kita lanjut aja. Ini saya percepat aja ya, nanti supaya teman-teman juga nggak bosan. Nah, pertama siklus bencana. Teman-teman pasti sudah dikasih mengenai pengantar kebencanaan atau manajemen disaster. Siklus bencana kemarin ada apa aja yo? Fasenya ada apa aja? Sebelum, sesaat, dan sesudah. Sebelum apa itu? Sebelum adik? Sebelum bencana. Oh ya, sebelum bencana atau pra bencana. Oke. Saat bencana. Saat bencana. Ya, Saat bencana dan sesudah Pasca. bencana. Dan pasca bencana. Berarti ada 3 pada intinya ya. Pra bencana, bencana atau pada saat operasi tanggap darurat, serta yang terakhir ada pasca bencana. Oke, betul. Goalnya apa? Tujuannya apa? Yaitu PMI dan masyarakat tangguh menghadapi dampak bencana. Gitu. Nah, kira-kira dari 3 fase ini, di manakah PSP ini akan dimulai? Kira-kira di mana? Setelah bencana. Ada yang jawab setelah bencana. Ada lagi? Saat bencana. Ada yang menjawab saat bencana. Di mana kira-kira? Tiga-tiganya. Sebelum. Yang pertama ada pada saat bencana atau pada saat operasi tanggap darurat ini. Di dalam tanggap darurat ini ada beberapa operasi yang dilakukan atau kegiatan ataupun program-program yang dilakukan. Yang pertama ada asesmen, pencarian data, kemudian ada SAR dan PP, ada evakuasi, pelayanan kesehatan, ambulans, serta rumah sakit lapangan. Ada juga distribusi bantuan yang dibawahi oleh logistik. Kemudian ada Watson. Watson ini sekarang ganti WASH. Kemudian ada shelter, ada PSP, dan juga ada RFL. Gitu. Nah, dilakukan juga pada saat pasca bencana. Jadi PSP ini di 2 fase mainnya. Saat bencana atau pada saat operasi tangkap darurat dilaksanakan, juga setelah bencana selesai atau operasi tangkap darurat dihentikan. Itu PSP masih terus berlanjut. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanyakan dari yang tadi ini? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, apakah psikososial itu? Psikososial itu penggabungan dari 2 kata, yaitu psiko atau yang berkaitan dengan internal seperti pikirannya, perasaan, kepercayaan, kayak gitu. Untuk sosialnya itu eksternalnya, hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Ini suara saya gema apa enggak? Double apa enggak? Double, Kak. Betul, Kak. Gini? Double, Kak. Kalau gini? Enggak. Nah, gini aman ya? Aman. Jadi psikososial itu penggabungan dari 2 kata, yaitu psiko yang berkaitan dengan internal itu dan sosial yang berkaitan dengan eksternal. Gitu. Nah, ini nanti menggabungkan hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, mana yang nanti saling mempengaruhi. Contohnya apa? Nah, ini dampak psikologis atau psikonya, internalnya. Nah, seperti dia insecure, kemudian
dia nggak yakin, nggak pede sama perasaannya, mungkin dia gampang tersakiti atau perasaannya dia sebenarnya terlalu lembut kayak gitu. Itu berkaitan dengan psikologisnya, psikologis seseorang. Nah, sosialnya apa? Nah, sosialnya seperti ini, hubungan antara individu itu dengan keluarganya, dengan temannya, ataupun masyarakat. Di sekolah kayak gitu terjadi bullying. Gitu. Sampai saat ini kan sering kita jumpai hal-hal seperti ini. Dan apakah itu berpengaruh? Itu pasti nanti berpengaruh. Entah ke psikologisnya atau ke sosialnya pasti berpengaruh. Kalau ke sosial pasti dia agak tertutup lah ke orang kayak gitu. Agak sukar untuk bersosialisasi, agak sukar untuk berkomunikasi. Dia lebih nyaman sendiri daripada dengan teman-temannya kayak gitu. Makanya kenapa kok dibedakan ada orang ekstrovert, ada orang introvert, ada orang yang dia emang benar-benar gak mau berhubungan sama orang lain. Gitu. Kita lanjut. Nah, dukungan psikososial PMI itu suatu pendekatan kepada para penyintas bencana alam atau yang lainnya yang bertujuan mendorong ketahanan individu dan masyarakat. Ada yang tahu penyintas itu apa? Siapa yang tahu penyintas? Ada yang tahu? Penyintas itu ya ini, mereka yang selamat pada saat operasi tanggap darurat bencana. Atau mereka-mereka yang survive, yang bertahan. Gitu. Jadi pendekatan kita kepada para mereka-mereka ini yang selamat-selamat kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan ke kehidupan normal mereka atau pada intinya mengembalikan pada fungsi sosial mereka sebagai seorang manusia. Kayak gitu. Mereka boleh bersedih, berkabung dalam hal bencana kayak gini, tapi nggak seterusnya akan bersedih terus. Kayak gitu. Ada yang dituju yaitu pemulihan dan mencegah traumatis kayak gitu supaya nanti mereka ini nggak trauma, apalagi dulu yang rumahnya di pinggir pantai pernah kena tsunami, rumahnya yang di dekat gunung pernah kena gempa atau pernah kena gunung meletus atau kena wedus gembel kalau di Gunung Merapi itu atau di Bantul kayak gitu. Jadi tujuannya mengembalikan fungsi sosial daripada manusia itu serta untuk mempercepat pencapaian pemulihan dan mencegah traumatis. Nah, berkaitan dengan itu tadi, kita pasti di sini akan membahas mengenai stres, trauma, dan depresi. Tapi sebelumnya dari yang awal tadi ada pertanyaan apa enggak? Untuk saya menjelaskannya kecepatan. Enggak ya? Enggak, Oke, kita Boten. Dengan pun Pak. Oke, apa bedanya stres, trauma, dan depresi? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira bedanya stres apa? Trauma apa? Depresi apa? Enggak apa-apa, kita nyantai aja. Apa tuh? Siapa yang berani menjelaskan? Bedanya stres, trauma, dan depresi. Beda sebabnya paling, Pak. Beda sebabnya, ada yang ngomong beda sebabnya, bisa. Beda penyebabnya atau pemicunya beda, bisa. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, kita lanjut aja. Jadi apa itu stres? Nah, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Berarti semua yang kita bahas di sini nanti, 3 hal utama itu tadi, stres, terus trauma, sama depresi adalah mood disorder atau gangguan gangguan mood kayak gitu. Jadi stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Nah, tekanan ini berasal dari individu yang tidak memenuhi kebutuhannya atau keinginannya. Gitu. Nah, sumber stres itu ada yang namanya stresor. Stresor adalah sumber stres. Misalnya, saya sebagai mahasiswa akhir, stresor saya apa? Ya pasti pada tugas akhir saya. Gitu. Seperti orang yang lainnya, dia yang suka berpetualang, dia yang suka pergi. Nah, ketika dia dalam kondisi pandemi seperti ini, dia harus stay at home atau di rumah terus, yaitu merupakan stresor bagi dia. Gitu. Atau sumber stres karena dia nggak bisa keluar, di rumah terus, jenuh. Nah, itu stresornya.
Nah, untuk melawan stresor ini ada yang namanya coping stress. Nah, coping stress itu apa? Coping stress itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melawan stres. Kayak gitu. Dan normal seseorang stres itu normal. Jadi kalau dikatakan orang nggak pernah stres itu kayak nggak mungkin gitu. Karena setiap orang pasti mengalami stres dan stres itu wajar. Stres itu gampang muncul dan gampang hilang. Kayak gitu. Stres gampang muncul dan gampang hilang. Oke, kita lanjut. Trauma. Yaitu trauma adalah keadaan atau jiwa tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani. Ada yang tahu bedanya trauma dengan stres? Tadi yang sudah dijawab sama teman-teman, sama siapa tadi? Mas siapa tadi? Yang beda adalah penyebabnya atau pemicunya. Kalau stres dipicu oleh stresor, hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak dia sukai atau yang dia tidak bisa capai, gitu. Itu adalah stresor. Tapi kalau trauma harus diawali dengan kegiatan atau kejadian yang traumatis. Misal dia habis tenggelam di sungai, di pantai, dia pasti akan trauma. Nah, kejadian traumatisnya apa? Ya dia tenggelam itu. Dan itu tidak akan bisa hilang, susah untuk hilang. Gitu. Tapi selagi dia tidak menemui, tidak menjumpai tidak menjumpai kejadian traumatisnya, ya tidak akan kumat untuk trauma ini. Gitu. Jadi kalau trauma harus melalui kejadian traumatis, tapi kalau stres hanya melalui stresor. Gitu. Dan ini nggak bisa hilang, nggak ada yang namanya coping trauma. Kalau di tadi kan ada yang namanya coping stres, di sini nggak ada. Ya selama dia menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatisnya dulu, pasti traumanya akan timbul. Mengenai depresi. Nah, depresi adalah kondisi yang digambarkan sebagai suatu kelainan mood atau mood disorder yang menyebabkan perasaan sedih dan hilang minat yang menetap. Jadi yang awalnya kita produktif, yang awalnya kita semangat, yang sekarang udah nggak mau ngapa-ngapain. Mau makan nggak mau kayak udah nggak punya semangat hidup gitu loh. Nah, depresi bisa mempengaruhi perasaan Anda, cara berpikir dan perilaku, serta dapat membuat Anda memiliki berbagai masalah emosi dan fisik. Gambar ini juga bisa jadi nanti orang-orang yang depresi itu cenderung melukai diri sendiri, cenderung ada niatan untuk bunuh diri, gitu. Jadi bahaya. Dan depresi ini bedanya dengan stres dan trauma. Depresi ini adalah gabungan dari stres dan trauma. Atau depresi ini bisa terjadi ketika gejalanya ini udah lebih dari 2 minggu, udah lebih dari sebulan. Jadi depresi ini nggak sehari 2 hari. Sehari 2 hari kita kok pikiran kita kok nggak produktif, kita kok nggak ada semangat apa-apa. Itu bukan depresi. Depresi itu panjang prosesnya. Gitu. Ada yang ditanyakan dari 3 hal ini? Atau ada yang punya pengalaman mengenai stres, trauma, ataupun depresi? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, saya ada sedikit video mengenai depresi, ciri-cirinya itu, atau penyebabnya, faktor-faktornya yang memicu. Suara videonya masuk nggak? Masuk. Beberapa tahun lalu, kita digegerkan dengan kasus bunuh diri beberapa orang terkenal, mulai dari vokalis band Chester Bennington sampai seorang DJ, Avicii. Bukan cuma itu aja, banyak juga kasus-kasus lain yang sempat viral. Contohnya saja seperti kasus bunuh diri yang direkord secara live via Facebook di tahun 2017. Dari sana, semua orang bertanya-tanya, kok bisa sih? Sebetulnya apa sih yang menyebabkan perilaku bunuh diri tersebut? Well, kalau kita ngomongin tentang sebab perilaku bunuh diri, alasan dan sebabnya itu bisa banyak banget. Makanya gue sendiri pun gak berani bilang dengan tegas terkait 1 atau 2 alasan utama yang bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi, kalau ditanya tentang faktor apa aja yang meningkatkan risiko seseorang untuk bunuh diri, tentu gue punya jawaban untuk itu. Nah, dan kali ini gue mau ngomongin salah satu faktor risiko yang cukup berhubungan dengan bunuh diri, yaitu depresi.
Depresi itu sebetulnya apa sih? Apa yang ngebedain depresi dengan sedih biasa? Kenapa sih depresi bisa mengakibatkan dampak yang sebegitu besarnya? Well, di video ini gue bakal bahas tentang pertanyaan itu. Kalau ngomongin tentang depresi, sebenarnya kita itu lagi ngomongin tentang mood disorder. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, gangguan mood. Jadi, depresi itu termasuk ke gangguan mood. Kenapa gangguan mood? Karena gini, kalau kita mengalami depresi, kita bakal mengalami gangguan yang berkaitan dengan mood kita. Jadi, depresi itu bakal ngaruh ke emosi yang lo rasain sehari-hari. Depresi juga bakal ngaruh ke gimana lo mengenali diri lo, dan gimana persepsi lo ke orang-orang dan lingkungan di sekitar lo. Ketika depresi, kita itu bakal ngerasain perasaan yang jauh lebih negatif daripada kesedihan atau stres. Depresi itu bisa datang tiba-tiba dengan alasan yang gak jelas. Dan orang-orang yang merasakan depresi bakal ngerasa 1. Putus asa, 2. Ngerasa hidupnya itu dalam tanda kutip kosong, 3. Bakal ngerasa bersalah terus, 4. Ketika depresi, kita juga bakal kehilangan minat akan hobi dan kerjaan yang biasanya kita sukai. So, kalau dulunya misalnya lo suka main gitar, atau suka main futsal, atau suka main game, pas depresi, tiba-tiba lo akan kehilangan minat terhadap hal-hal tersebut. Selain itu, lo juga bakal susah tidur, lo bakal gak nafsu makan, dan lo juga kemungkinan bakal kehilangan energi. Dan yang parahnya adalah, semua ini terjadi dalam waktu lama. Jadi kalau misalnya cuma 1-2 hari, itu masih belum termasuk depresi ya. Karena di buku acuan gangguan mental, depresi itu hanya bisa didiagnosis, cuman bisa dikatakan depresi ya, gejala-gejalanya ketika gejala yang lo rasain ini udah berlangsung selama waktu tertentu. Biasanya sih 2 minggu atau lebih. Dampak yang cukup parah dari depresi adalah hal yang tadi udah kita bahas ya, yaitu keinginan untuk melakukan bunuh diri dan perilaku bunuh diri itu sendiri. Terus apa bedanya depresi sama kesedihan dan stres biasa? Kalau stres, kita udah pernah bahas sih di video sebelumnya. Lo bisa cek videonya di channel 1%. Udah gua taruh linknya juga di deskripsi. Tapi gini, intinya sih stres itu gak selalu buruk ya. Dan stres itu dialami oleh semua orang di dunia ini setiap harinya. Kalau bedanya sama kesedihan biasa, yang paling ketara sih adalah waktunya. Kalau udah sedih dan ngerasain gejalanya lebih dari 2 minggu, patut dicurigai bahwa itu adalah depresi. Tapi kalau misalnya lo baru putus cinta, lo baru kena musibah, lo dapat nilai jelek, lo ditolak gebetan, dan lo sedih selama beberapa hari, ya mungkin kesedihannya masih normal. Karena ya itu emosi normal yang harusnya dialami oleh kita sebagai manusia. Gitu sih. Nah, hati-hati juga dengan diagnosis yang lo bikin sendiri. Selalu ingat bahwa yang bisa diagnosis depresi itu cuman ahlinya. Biasanya sih psikolog atau psikiater. Selama lo belum bisa dapat diagnosis dari profesional, jangan kasih stigma dulu ke diri lo sendiri. Kalau lo merasa terganggu dengan masalah lo, gak ada salahnya juga lo pergi ke profesional. Jangan khawatir juga kalau lo mengalami depresi, tenang, ini bisa ditangani. Depresi itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang umum. So, lo gak sendiri mengalami ini. Yang penting ketika lo mengalami masalah, lo bisa melakukan beberapa tips umum ini. Lo bisa cerita ke temen lo bisa ke psikolog atau psikiater, lo juga bisa pakai cara-cara coping stres yang umum, seperti baca buku self-help, meditasi, nyediain waktu sendiri, dan lain sebagainya ya. Hal-hal ini pastinya akan membantu lo buat jadi lebih baik. Dan 1% tentunya bakalan ngebantu lo juga dengan ngasih edukasi buat lo secara berkala di channel YouTube ini. Nah, kita semua itu bisa kena depresi kapan aja. Bahkan tim 1% sekalipun. Makanya, lo juga bisa nih ngebantu menjauhkan tim 1% dari stres, sedih, dan depresi. Gimana caranya? Lo bisa kasih kepastian tentang apa yang lo mau, apa yang lo suka, dan apa yang perlu dikembangkan dari 1% dengan ngisi formulir yang udah gua taruh di comment section dan di deskripsi video. Ya, itu tadi ya mengenai videonya. Ada yang ditanyakan mengenai video tadi? Sudah tergambarkan mengenai depresi itu seperti apa? Tadi kan depresi kehilangan minat, kehilangan nafsu makan, kitanya nggak produktif, nggak ada minat ke dalam hal-hal apapun. Dan itu terjadinya butuh waktu yang lama, butuh proses kayak gitu. Nggak 1, 2 hari, 3 hari, kemudian kita tiba-tiba udah berani mendiagnosis diri kita depresi. Padahal tadi kan dijelaskan bahwa kita jangan sampai mendiagnosis bahwa diri kita adalah mengalami depresi. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, lanjut ya. Saya minta 1 orang dong buat bacain. Siapa aja boleh deh. Oh, cewek boleh, siapa? Betul Pak. Ya, monggo. Muhammad Mahrus ini ya. Oke Pak. Oke, monggo dibaca. Seorang suami bernama Temon menganggap adik istrinya benar-benar menjengkelkan. Mawar, istrinya,
sangat dekat dengan adiknya. Mereka berbicara beberapa kali seminggu di telepon, dan dia datang hampir setiap hari Minggu sore. Mawar tahu bahwa Temon terganggu oleh adiknya, tetapi tidak pernah tahu mengapa. Temon menjadi marah setiap kali dia datang dan selalu meninggalkan ruangan. Mawar dan dia sering bertengkar minggu malam setelah adiknya pergi. Dan pertengkaran ini sering disaksikan oleh anak satu-satunya mereka, si Emol. Akibat sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya, si Emol merasa sedih, takut, dan kadang-kadang sampai tidak mau keluar kamar untuk makan. Karena belakangan, pertengkaran sudah merambat pada masalah lain dan terjadi hampir setiap hari. Ya, Oke, makasih. Nah, dari contoh kasus ini, pertanyaannya adalah, siapa target dukungan psikososial di sini? Kira-kira siapa? si Emol, Pak. Emol. Kenapa si Emol? Kenapa coba si Emol? Karena dia masih di bawah umur mungkin, Pak. Oke, masih di bawah umur, masih anak-anak, masih kesulitan dalam mengatasi emosionalnya. Ada lagi yang mau menambahi? Apa yang paling mendasar mengenai psikologi anak-anak? Melihat pertengkaran. Ya, melihat pertengkaran. Setiap hari. Ya, karena dia sering melihat pertengkaran, jadinya Takutan. Psikisnya terganggu. nah, psikisnya terganggu. Pada dasarnya psikologi anak-anak itu dia lebih suka melihat daripada mendengar. Makanya kenapa kok banyak orang tua yang melarang anaknya kamu jangan begini, kamu jangan begini. Kalau gini nggak baik, kalau gini nggak baik. Karena dengan ucapan mereka tuh tidak begitu suka untuk mendengar. Mereka lebih suka untuk melihat atau dicontohkan gitu. Nah, si Emol ini tadi, dia kan sering melihat orang tuanya bertengkar. Nah, takutnya nanti ketika dia melihat si ayah ini mungkin membentak ibunya, si Mawar ini, si teman membentak si Mawar, akhirnya dia melihat contoh. Takutnya seperti itu. Itu yang tidak boleh terjadi. Ini ada videonya nih, mengenai psikologis anak-anak. Anak-anak melihat dan anak-anak melakukannya. Karena anak-anak lebih suka untuk melihat daripada mendengar. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Ya, itu cuma contoh kecil aja bahwa anak-anak itu terbiasa untuk melihat, lebih suka untuk dicontohkan. Oke, kita lanjut. Kita udah bahas mengenai salah satu target dukungan psikososial PMI atau kelompok rentan. Tadi ada apa tadi? Itu siapa? Target dukungan psikososial PMI. Salah satunya tadi si Emol. Nah, Emol ini siapa? Anak-anak. Anak-anak. Ya betul, anak-anak. Kemudian ada siapa lagi? Kira-kira yang masuk dalam kelompok rentan. Remaja. Ya, remaja ada individu dengan keterbatasan atau disabilitas atau kaum difabel. Kemudian ada lansia, ada remaja atau dewasa. Dan yang terakhir pekerja kemanusiaan. Loh,
Apakah pekerja kemanusiaan juga butuh psikososial PMI? Butuh nggak kira-kira? Betul. Kenapa kok butuh? Stres. Kenapa? Kenapa kok kira-kira Kelelahan. butuh? Kelelahan. Kalau kelelahan sih mungkin istirahat ya. Tapi pada dasarnya manusia itu sukarelawan atau relawan ini kan manusia. Dia memiliki hati dan istilahnya dia memiliki keterbatasan juga lah. Gitu. Nah, contohnya saja pada saat kemarin terjadi gempa di Palu sama di Lombok. Masih ingat kan? Ada yang dari Palu atau dari Lombok? Relawan-relawan itu kan bencananya besar tuh, bencana skala nasional. Nah, relawan-relawan banyak yang dimobilisasi ke sana, ke Palu. Tepatnya ada yang di Donggala itu. Nah, kemudian ternyata di sana kondisinya belum tentu kondusif. Gitu. Masyarakatnya belum tentu kondusif. Adanya PMI ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya. Itu belum tentu. Jadi masih banyak resikonya kayak di sana. Apalagi di sana itu yang awalnya terjadi penjarahan, hanya penjarahan berupa bahan makanan, bahan pakaian siapa kayak gitu. Awalnya penjarahannya seperti itu, tapi ternyata kok lama-lama sudah menyebar. Itu menjarah ke hal yang lain. Barang elektronik, kendaraan. Nah, bisa jadi pekerja kemanusiaan memiliki stres di situ, dia merasa tidak aman, gitu. Ada dia merasa terancam. Mungkin kayak kita mau mendistribusikan bantuan dari desa A ke desa B. Nah, kita harus melewati suatu desa lain, desa C. Dari desa A ke desa B, kita harus melewati desa C. Nah, desa C nggak terima. Desa C nggak dikasih bantuan. Padahal yang lebih membutuhkan adalah desa B. Bisa jadi nanti terjadi penjarahan juga. Truk-truk PMI bantuannya nanti dijarahin bisa jadi, dan merasa diancam juga bisa jadi pekerja kemanusiaan itu. Kayak gitu. Jadi ada 5 kelompok rentan, yaitu ada anak-anak, individu dengan keterbatasan atau disabilitas, kemudian ada lansia, remaja dan dewasa, serta pekerja kemanusiaan atau sukarelawan. Next. Nah, ini piramida intervensi psikososial. Yang paling bawah ini pelayanan dasar dan keamanan. Ini siapapun bisa melakukan. Kemudian dukungan keluarga dan komunitas. Lanjut lebih tinggi lagi, ini dukungan non spesialis, paling atas pelayanan spesialis. Nah, yang paling bawah ini contohnya masyarakat umum, dia yang cemas sekolahnya roboh, marah karena tidak dapat bantuan tadi, gitu. Nah, apa yang bisa diberikan? Pelayanan dasar dan keamanan. Misal menempati bangunan sementara atau hunian sementara, atau mendirikan shelter, solusinya seperti itu. Dan itu bisa dilakukan oleh kegiatan relawan atau otoritas yang ada di daerah tersebut, kayak gitu. Naik ke yang lebih signifikan lagi, ada orang syok, berduka, takut, merasa bersalah, menarik diri atau tertutup, dia masih nggak terima keluarganya, kenapa aku harus keluargaku, kenapa aku nggak aku, gitu. Pasti banyak pikiran-pikiran seperti itu. Nah, di sini PSP main, itu pekerja sosial melatih kita ini, itu PSP. Naik ke yang lebih tinggi lagi, orang yang sudah mengalami depresi atau trauma akan kejadian tadi. Ini harus mendapat dukungan non spesialis. Dia yang di luar sana yang lebih memiliki ilmu ini seperti psikiater, psikolog, gitu, atau profesional kesehatan mental. Lanjut yang paling tinggi, ketika orang dengan gangguan psikologis atau psikotik, dia harus bertemu dengan psikiater, psikolog, terapis kayak itu. Nah, untuk PSP sendiri kita hanya di level 1 dan level 2, yaitu pelayanan dasar serta dukungan keluarga dan komunitas. Oke, kita lanjut ya. Oke, pendekatan psikososial PMI.
PMI tidak menggunakan pendekatan individual atau terapi psikologis perorangan. Mengapa demikian? Yang pertama, terapi psikologis atau konseling kurang tepat bila mana dilakukan kepada individu yang menampilkan reaksi-reaksi psikologis normal, kurang L ya. Hanya sebagian kecil penyintas yang membutuhkan terapi psikologis. Kemudian yang terakhir, melakukan terapi psikologis atau konseling tanpa pengetahuan yang memadai justru dapat membawa dampak yang buruk. Jadi kenapa kita nanti berhubungan dengan piramida ini? Dukungan kita keluarga dan komunitas. Karena dari PSP ini kita langsung melakukan pendekatan secara banyak, secara komunitas. Jadi tidak perorangan. Bayangkan aja nanti misalnya satu wilayah di Donggala itu mereka semua butuh yang namanya support mental support. Nah, kita pasti pekerja PSP atau orang awam terlatih PSP ini yang diterjunkan ke sana pasti terbatas. Kalau harus melakukan pendekatan secara pribadi ke pribadi, itu pasti sangat membutuhkan orang banyak. Dan nggak semua orang sebenarnya membutuhkan bantuan pribadi ke pribadi. Atau mungkin konseling. Jadi pendekatan PMI itu pendekatannya lebih ke komunitas atau ke orang-orang yang banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini aktivitas PSP. Dasar dalam memberikan sebuah aktivitas PSP pada suatu masyarakat adalah dengan mengembalikan aktivitas masyarakat seperti saat sebelum terjadinya bencana atau dengan memberikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi ataupun budaya yang ada di daerah tersebut. Beda ketika ada Gunung Agung meletus di Bali, kemudian beda pula dengan kejadian yang gempa bumi di Donggala atau Palu, karena mereka memiliki budaya-budaya sendiri, kegiatan-kegiatan sendiri. Mungkin di Jawa yang mayoritas ya, Islam, mungkin di sore hari anak-anaknya suka bermain bola atau ikut pengajian. Beda lagi nanti anak-anak kecil yang rumahnya di Bali, bisa jadi aktivitasnya berbeda-beda atau mereka mungkin sore hari beribadah dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan adat istiadat setempat dan wilayahnya. Gitu. Jadi ini yang mengembalikan kegiatan yang mereka lakukan seperti sebelum terjadinya bencana. Misal apa? Bermain bola, mewarnai, outbound. Karena bentuk aktivitasnya akan berbeda-beda. Contohnya kalau anak-anak bermain bola, menggambar, dan lain-lain. Remaja mungkin membentuk tim olahraga, mengaji. Wanita dewasa menjahit, arisan. Pria dewasa membuat kerajinan, koperasi. Mungkin kalau di sana sudah ada sinyal, mungkin kita bisa ngadain lomba e-sport kecil-kecilan. Gitu aja. Lansia menganyam, menyulam, kemudian penyandang disabilitas bisa melukis. Nah, pekerja kemanusiaan ada yang namanya briefing dan debriefing. Gitu. Jadi di pagi hari sebelum memulai pekerjaan, para relawan itu harus di briefing. Dan setelah pekerjaan selesai harus di debriefing. Atau menghilangkan stres daripada pekerja kemanusiaan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kita lanjut. Nah, kegiatan ini disesuaikan dengan kebiasaan, kebudayaan, dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini ada salah satu kegiatan dari PSP Jakarta. Kita lihat aja.
ちゃんとつながりましたね。Sebentar. Masuk ya videonya. Program dukungan psikososial merupakan bentuk kegiatan yang dijalankan dalam fase pemulihan di tahap pasca bencana. Relawan Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Timur bersama PMI Kabupaten Bantul dan perwakilan Konsulat Jenderal RI Frankfurt, Jerman melakukan program PSP untuk adik-adik Kebonpala, Kampung Melayu. Keceriaan adik-adik Kelurahan Kebonpala sangat terlihat saat fasilitator mengajak mereka bermain dan memberikan edukasi mengenai pentingnya cuci tangan dan menjaga kesehatan. Selain program PSP, PMI mendistribusikan bantuan non-food seperti baby kit, handuk, pakaian dalam, pakaian layak pakai, dan snack anak. Alhamdulillah dapat begini juga, alhamdulillah. Alhamdulillah semua rambutan kita pada basah, celana dalam. Alhamdulillah ini juga biasa sedikit, yang penting dapat. Mudah-mudahan berkah ya. Senang, sangat menghibur warga sini, menghibur anak-anak sini. Sering-sering aja bantuan buat di pinggiran kali sini. Terima kasih banyak buat PMI. Salah satu contoh kegiatan dari PMI Jakarta Timur tadi ya. Itu target dukungan psikososialnya adalah anak-anak. Oke. Kita lanjut. Nah, di PSP itu dibedakan dalam 3 hal untuk masalah penanganan BMA. Ada 3 hal, yaitu bencana, krisis, dan darurat. Ada yang bisa membedakan bencana, krisis, dan darurat itu apa? Kalau dari 2 gambar ini kira-kira apa ini? Bencana, krisis, atau darurat? Bencana. Bencana, oke, banyak yang menjawab bencana ini. Ada yang menjawab krisis atau ada yang menjawab darurat? Enggak? Atau kita semua sepakat bahwa ini bencana? Iya, Pak. Oke. Terjadi ini adalah bencana. Nah, apa itu bencana? Itu suatu kejadian yang mengganggu kehidupan normal dan mengakibatkan kita melampaui kapasitas masyarakat untuk
Intinya bencana itu mengganggu kehidupan normal kita. Itu adalah bencana. Nah, yang kita alami sekarang ini apakah bencana? Dengan adanya pandemi COVID-19, apakah itu termasuk bencana? Mungkin krisis ya. Bukan Kak. Ada yang menjawab bukan, ada yang menjawab bencana. Antara krisis dan darurat, Pak. Antara krisis dan darurat. Oke. Jadi untuk pandemi COVID-19 ini masuknya ke bencana. Karena suatu kejadian yang mengganggu kehidupan normal. Kita nggak bisa berkuliah seperti biasanya. Kita nggak bisa melaksanakan diklat dengan luring. Kita harus melaksanakan diklat daring, kayak gitu. Itu yang mengganggu kehidupan kita normal. Itu yang mengganggu kehidupan kita pada normalnya. Akhirnya kita harus stay at home, kita harus jaga jarak. Nah, kemudian ini dampak psikososial bencana. Masalah sosialnya apa? Masalah psikologisnya apa? Bisa jadi kalau dengan tsunami Aceh, perpisahan antara keluarga, berpisah. Mungkin yang anaknya lagi main, ibunya lagi ngurusin rumah, bapaknya lagi bekerja, kemudian ada tsunami. Nah, perpisahan antara anggota keluarga ini pasti sering terjadi. Nah, masalah psikologisnya apa? Dia pasti berkabung, atau galau, atau sedih. Gitu. Kemudian putusnya komunikasi atau hubungan sosial dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca. Lanjut mengenai PFA. Nanti masuknya ke sini soalnya, mengenai PFA. Atau Psychosocial First Aid, merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam durasi singkat kepada seseorang yang baru saja mengalami bencana, krisis, dan keadaan darurat untuk membantu keadaan pada saat itu. Nah, Psychosocial First Aid ini dilakukan adalah tindakan yang dilakukan pertama kali, oke? Pertama kali, kuncinya ada di kata pertama, dan dalam durasi yang singkat. Dibagikan kepada seseorang yang mengalami bencana, krisis, dan keadaan darurat. Gitu. Tadi sudah kita bahas mengenai bencana. Kita akan bahas mengenai krisis. Nah, yang dimaksud krisis ini kayak gini. Peristiwa bencana yang menyebabkan kesulitan pada individu-individu yang melebihi kemampuan individu untuk meresponnya. Atau sesuatu yang terjadi di luar batas kemampuan individu untuk mengatasinya, itu disebut krisis. Jadi kalau bencana tadi dia ranahnya luas, kalau krisis mengacu pada individu-individu. Itu krisis. Nah, yang ini pasti darurat. Apa itu darurat? Peristiwa yang tidak terduga atau biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbahaya atau kejadian traumatis yang membutuhkan tindakan segera atau secepat mungkin. Sampai sini paham? Bencana itu apa? Krisis itu apa? Darurat itu apa? Kalau bencana itu ranahnya luas, orang banyak yang mengalami. Kalau krisis itu adalah individu, kemampuan individu yang tidak dapat melampauinya. Kemudian ada darurat atau peristiwa yang tidak terduga, biasanya berkaitan dengan hal-hal bahaya dan membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Kalau darurat. Apakah ini? Ini apa ini? Bencana, krisis, darurat. Bencana. 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 Okay. Ini bencana alam. Bencana. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Kalau ini? Krisis. Krisis ya. Oke, betul. Karena berkaitan dengan individu. Lanjut. Kalau ini? Darurat. Darurat. Ada yang pernah melihat kejadian seperti ini? Belum. Belum pernah. Apa yang kita lakukan? Memvideo sosial kita.
Dokumentasi, Pak. Cuma lewat. Cuman lewat. Ada yang malah nggak mau lewat, ngeri-ngeri. Ikut, Pak. Nah, sedikit keluar dari apa yang kita bahas. Kira-kira kita boleh nggak sih mendokumentasikan hal-hal seperti ini? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma tapi nggak jangan untuk disebarin. di-share di medsos. Oke, ada yang jawab boleh, tapi nggak boleh disebarin. Oke, ada yang jawab lain? Ada yang jawab nggak boleh? Atau ada alasan yang lainnya? Sesuai kondisi, Pak, kayaknya. Nah, sesuai kondisi itu gimana? Misal kejadiannya persis nih, kayak seperti ini. Cuman penolongnya belum ada nih. Belum ada dari pihak kepolisian, dari pihak ambulans, belum ada. Boleh untuk laporan, Pak. Boleh untuk laporan. Oke. Berarti hal-hal seperti ini, kalau kita mendokumentasikan, bisa jadi boleh, bisa jadi enggak. Kenapa kita boleh? Karena kita tadi melakukan pelaporan. Karena dari tim-tim yang merespon seperti PSC, Dinas Kesehatan, ataupun PMI yang punya ambulan, ketika merespon hal-hal seperti ini, bila mana disertai dengan video, dengan foto, oh nampak jelas korbannya ada 2. Dari gambar terlihat nanti korbannya mengalami CKB, cedera kepala berat. Berarti yang harus dilakukan apa? Nah, tim medis sudah mempersiapkan ketika pelaporannya disertai dengan foto-foto. Gitu. Jadi boleh. Dan nggak boleh dilakukan kalau teman-teman mau foto, kemudian korbannya masih ada di sana, darah masih berceceran, dan di-share di media sosial tanpa memblur atau menutupi identitas atau darah si korban kayak gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan nge-share hal-hal seperti ini. Darahnya harus di-blur, harus disensor, identitas atau wajah si korban juga harus disensor, gitu. Jadi boleh iya, boleh tidak. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Lanjut, ini tadi adalah darurat karena berkaitan dengan hal berbahaya dan membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Kali ini apa ini? Darurat. 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 Kalau yang ini? Darurat. Ini bukan darurat, bukan krisis, bukan ini cuma pertunjukan aja ini. Oke, lanjut, kita sudah mulai bisa membedakan mengenai krisis, bencana, dan darurat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi 5 langkah PFA tadi sudah dijelaskan mengenai intinya apa. Itu tindakan yang pertama kali kita lakukan kepada para penyintas dan durasinya singkat. Gitu. Psikososial first aid. Kan teman-teman sudah belajar mengenai first aid. Sekarang psikososialnya. 5 langkah. Apa aja? Yang pertama, penuhi kebutuhan mendesak. Seperti mungkin tempat tinggal, pakaian yang layak, makanan, atau minuman. Jadi penuhi kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, mendengarkan curhatan daripada si penyintas. Kemudian yang ketiga, terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan penyintas. Yang keempat, bantu dengan langkah lebih lanjut. Yang kelima, arahkan dan tidak lanjut. Ini penuhi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan bisa berupa pangan, sandang, dan papan. Juga bisa berupa informasi. Informasi apa yang dimaksud? Informasi tentang keluarga mereka yang masih belum ditemukan, keluh kesah mereka, gitu. Lanjut langkah yang kedua, yaitu mendengarkan. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan? Yaitu kita hanya mendengarkan, namun tanpa menyela dan tanpa ketika penyintas menyampaikan masalahnya. Dengan kita sedikit memberikan gerakan atau gestur yang mensupport seperti mengelus punggungnya, mengangguk-angguk ketika mendengarkan ceritanya, kayak gitu. Lanjut langkah yang ketiga itu terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan para penyintas. Biasanya
Seorang penyintas yang mengalami trauma berlebihan atau tidak menerima keadaan bisa mengekspresikan kecewaannya secara berlebihan. Entah dia berteriak-teriak, melukai dirinya sendiri. Nah, kalau yang berbahaya, kalau dia sudah tidak terkontrol dan bisa jadi melukai dirinya dan orang lain. Yang bahaya. Tapi kita harus bisa menerima. Kalau dia mau nangis, ya biarkan dulu dia nangis. Jangan di stop, oh kamu nggak boleh nangis. Kamu ini cowok kok kamu nangis. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Semua orang berhak untuk menangis. Biarkan terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan penyintas. Lanjut, bantu dengan langkah lebih lanjut. Nah, ini mulai respons fisik juga bisa seperti tadi, mengelus-ngelus dan lain sebagainya. Baru yang kelima, arahkan tindak lanjut ini si pelaku PSP memberikan pertolongan kepada penyintas yang membutuhkan pertolongan. Atau mungkin karena penyintas ini dari langkah 1 sampai langkah 4 tidak menunjukkan hal-hal perubahan yang signifikan, ya mau nggak mau mungkin kita harus merujuk pasien ini ataupun menyarankan pasien untuk pergi ke psikolog, psikiater, poli jiwa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di lapangan dan kita melakukan PFA, entah di kebencanaan, entah di kejadian krisis, entah di kejadian darurat, ingat jangan menjadikan sesuatu yang tak pasti. Karena ketika kita di bencana itu bisa jadi nyawa adalah taruhannya. Gitu. Ingat ya, PFA bukan terapi atau bantuan profesional. Jadi hanya awal-awal saja. Seperti kita ketika melakukan pertolongan pertama atau first aid. Itu bukan hal-hal yang dilakukan dokter. Kita nggak bisa melakukan operasi di lokasi kejadian. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan pertolongan pertama, mengevakuasi. PFA juga tidak ditujukan untuk menghilangkan reaksi-reaksi emosional yang wajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti apa? Emosional yang wajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, apa yang masih terjadi? Kita pasti sedih kan? Sedih, galau, kayak gitu. Nah, itu kondisi yang tidak menyenangkan. Emosional yang wajarnya apa? Sedih, galau itu. Nah, kalau kita ditinggalkan orang yang kita ditinggalkan orang yang kita sayangi, tapi kok kita malah seneng, kok kita malah ketawa-ketawa, atau kita habis membunuh seseorang, kita habis menabrak seseorang, harusnya kita cemas, harusnya kita bingung. Tapi kok kita setelah menabrak seseorang, kok malah kita ketawa-ketawa, kok malah kita senang, merasa bahagia, kita habis nabrak orang kok malah berbangga diri. Nah, itu yang salah. Itu reaksi yang tidak wajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, PFA tidak dilakukan untuk menangani hal-hal seperti itu. Oke, ini ada videonya. Bisa dilihat mengenai PFA. Hello. I am Kaoru. I'm a staff from Amnesty International. Can I speak to you now? Yes, yes. Is there anything I can help? I don't know. I'm trying to find my husband. He was lost. The tsunami came and hit, and I don't know what happened to him. I'm trying to find his name here, but I'm so tired. I'm so confused. I see. It It must have been really terrible for you. Yes, it's been terrible. It's really been terrible. You must have been. Ya, yang pertama, penuhi kebutuhan mendesak. Would you like to sit? Bisa sandang, pangan, papan, makanan, minuman, air. Yes, actually I would. Thank you. Okay, so just sit here. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Oh. It's good to sit down. Yang kedua, mendengarkan. I've been looking for him for days. I don't have any information about him. Oh, you have been looking for him for a day? Yes, because he was outside when the tsunami hit and I was inside, and afterward I just managed to come here to this place, but I haven't been able to find him.
Dia menolong itu memberikan respon yang positif. You probably have other work to do. There are probably people more affected than I am. Well, no. I'm here. I'm here for you. I like to. I try to help you. If it's okay for you. If there's not people that need you more than me. I'd like to help you. Oke. Nah, contoh kasus 1. Siapa yang bisa menerangkan mengenai contoh kasus 1, melakukan 5 langkah PFA-nya. Contoh kasusnya ini, Anda sebagai relawan PMI yang telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang PFA dan sedang berada di sebuah rumah sakit. Anda melihat di UGD ada seorang ibu menangis dan berteriak-teriak setelah dokter memberitahu bahwa anaknya telah meninggal dalam kecelakaan. Ibu tersebut terus menangis dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Mengapa anaknya yang diambil? Berarti apa ini? Yang pertama, penuhi kebutuhan mendesak. Apa itu? Minum biar tenang. Minum biar tenang, atau lebih baik ditenangkan dahulu. Seseorang menangis dan berteriak-teriak, dia pasti lelah dan pasti haus. Kemudian, langkah yang kedua, mendengarkan curhatannya. Ya, mendengarkan curhatannya. Biarkan dia bercerita, biarkan semuanya diceritakan sama dia. Kenapa kok dia menangis, kenapa kok dia berteriak-teriak. Gitu. Yang ketiga apa tadi? Terima segala bentuk perasaan penyintas. Dia nanti ketika bercerita dia mau menangis, mau berteriak-teriak, ya nggak apa-apa, terima aja, nggak apa-apa. Kalau mau teriak ya teriak. Yang penting masih dalam hal yang wajar, masih hal yang kondusif. Itu nggak apa-apa, biarkan. Yang keempat, bantu dengan langkah lebih lanjut. Misalnya kayak apa? Ibu ini nggak terima nih dan mempertanyakan keadilannya Tuhan. Memberikan pemahaman kalau semua makhluk hidup akan kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Semua adalah miliknya dan akan kembali padanya. Itu ya. Ya bisa jadi kayak gitu, diberi pemahaman bahwa ini bukan akhir daripada segalanya kayak gitu. Ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin kalau dia masih punya suami atau punya anak lain, dia masih punya anak-anak lain yang harus diurus kayak gitu. Kalaupun dia mungkin sudah tidak punya anak lagi dan dia mungkin sudah tua atau gimana, ya mungkin bisa diteruskan atau dikasih tahu di mana ada yayasan anak, di mana ada panti asuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, langkah yang 5, arahkan dan tidak lanjuti itu. Bila mana nanti memang ibu ini sudah tidak bisa mengontrol dirinya, sudah tidak bisa mengontrol emosinya, ya udah kita arahkan kepada dia yang lebih profesional seperti psikiater. Ini contoh kasus kedua ini remaja. Langsung ke kasus yang ketiga aja. Ini siapa nih yang bisa menjelasin? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira kebutuhan mendesaknya apa ini? Di situ. Menenangkan diri. Menenangkan.
Ya, rasa aman berarti yang pertama. Kemudian karena dia datang dengan wajah pucat dan gemetaran, berarti kan dia ketakutan. Berarti yang kita harus berikan yang pertama adalah rasa Air aman. Siap air minum. Ada yang lagi yang lebih tepat. Kata kuncinya ini, seorang relawan bertugas di bencana banjir. Balik ke posko. Kira-kira apa? Pakaian, ya kan? Nah, siapa tahu ketika dia tugas di bencana banjir, pakaiannya basah, dia gemetaran, ketakutan, wajahnya pucat, berarti dia butuh pakaian yang kering, gitu. Kemudian yang kedua, mendengarkan, sama seperti yang tadi. Dengarkan kenapa kok dia balik dengan wajahnya pucat, gemetaran. Itu habis dapat ancaman, barang-barangnya ada yang dijarah oleh masyarakat. Gitu. Intinya sama aja untuk melakukan 5 langkah PFA itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, selesai ini. Dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan mengenai PSP? Pak, boleh bertanya? Boleh. Monggo kalau mau bertanya. Tentang trauma. Ya. Kalau misalnya kan kita dulu pernah kayak mengalami hampir kecelakaan gitu loh. Ya, kejadian betul. mengerikan di tempat kita tuh masih ingat tempatnya dan sering lewat. Kita cuma ingat dan tidak merasa takut apa itu termasuk trauma, Pak. Cuman pernah ngerasa ngeri aja gitu loh, tapi nggak takut gitu. Kalau waktu itu biasa aja gitu. Kalau kayak gitu menurutku belum trauma. Kalau ketika kita trauma itu pasti mengganggu diri kita. Kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa misalnya kita lewat situ lagi. Kalau kita lewat situ, kita pasti keingat kejadian yang lalu. Akhirnya kita milih nyimpang lewat lain. Terus aku nggak mau lewat sini lagi. Terus aku nggak mau naik kendaraan ini lagi. Nah, itu yang disebut trauma. Tapi kalau kita sekedar, aku dulu hampir kecelakaan di sini, berarti aku harus lebih hati-hati lagi. Nah, itu tidak trauma. Karena dia atau karena masnya mungkin memiliki self healing yang baik, yang hampir kecelakaan, berarti kesalahanku di sini, atau mungkin orang lain itu yang teledor sehingga nabrak. Dan trauma pasti sebisa mungkin dia pasti menghindari orang yang pernah kena, orang yang ketika dia melihat air yang buahnya atau suara gemuruh air yang buahnya itu pasti dia ketakutan. Tuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Cacan! Silahkan, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Apa bedanya trauma dengan fobia? Bedanya trauma dengan fobia. Sebenarnya kayak hampir sama. Tapi bedanya nanti kalau fobia itu dia takut tanpa tahu penyebabnya. Misalnya atau siapa fobia dengan hewan tersebut atau hewan A, fobia dengan kucing. Dia tanpa tahu penyebabnya, maksudnya dia pernah diapakan kucing ini atau dia pernah melihat kucing ini mungkin berjalan pakai 2 kaki malam, ngambil barang di rumahnya, akhirnya dia takut atau gimana. Kalau fobia itu dia lebih nggak tahu gitu loh penyebabnya, kenapa kok saya takut sama ini gitu. Kalau trauma dia tahu aku takut ini karena ini. Aku takut air yang banyak gitu karena aku pernah tenggelam. Aku takut naik pesawat karena aku pernah mengalami turbulensi yang hebat gitu. Tapi kalau fobia dia biasanya tanpa dilalui hal-hal yang traumatis. Atau dia nggak tahu alasannya kenapa kok dia takut. Ada yang orang yang fobia
tempat-tempat yang sempit. Ketika dia memasuki ruang-ruang yang sempit, dia tiba-tiba sampai merasa ketakutan, dia merasa nggak nyaman. Padahal dia nggak pernah mengalami apa-apa di dalam tempat yang sempit, tapi dia nggak suka berada di tempat sempit. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke semuanya, kalau ada yang bertanya, saya ada game kuis sedikit yang membahas mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Ini teman-teman semuanya ini bawa handphone kan ya? Ada yang Zoom-nya pakai handphone? Pipo? Ada ya? Oke. Yang pakai handphone nanti nggak apa-apa lah. Tanya, Kenapa? kan tadi kan disuruh itu kan ya mendengarkan semua ceritanya. Nah, kalau Iya. misalnya kita takut jawabnya salah gitu gimana respon kita? Yang fase kedua itu kita belum memberikan penjelasan, memberikan apa namanya? Di fase yang kedua itu yang mendengarkan hanya sekedar mendengarkan dan mencari informasi saja. Intinya di situ. Baru nanti di nomor 4 bantu dengan langkah lebih lanjut itu, baru kita di situ kasih saran gitu. Nah, gimana kalau ternyata sarannya kita salah kayak gitu. Makanya kenapa kok kita atau PFA ini tidak ditujukan untuk emosional-emosional yang tidak wajar ketika di kondisi yang tidak menyenangkan. Normalnya ketika seseorang tersakiti, dia akan menangis, dia akan sedih. Nah, fungsinya PFA di situ. Kayak gitu. Kalau sedih gimana sih cara nanganinnya? Kan kayak gitu. Kan itu situasional, menyesuaikan dengan situasi. Tapi ketika seseorang sedih, seseorang tersakiti, dia yang mungkin memiliki sifat apa ya, psiko kayak gitu itu. Nah, itu PFA tidak digunakan untuk melakukan hal-hal seperti itu, untuk menangani hal-hal seperti itu. Gitu. Paham? Iya, Pak, makasih. Siap, ya, dipanggil Pak. Oke, semuanya mungkin ada game sedikit ya dari aku karena mungkin waktunya juga masih banyak. Teman-teman mungkin bisa diambil handphonenya dulu. Silahkan diambil handphonenya dan buka browsernya. Entah Google Chrome atau apa, kalau saya sarankan sih biasanya di semua handphone Android sih khususnya, itu ada Google Chrome-nya, langsung buka aja Kahoot. Ketik di bar pencariannya Kahoot. Apa, Kak? Kahoot. Ini saya Diketik aja. Kahoot. itu yang ada di layar. Kahoot. Oke. Sudah? Kalau yang sudah langsung klik aja yang play Kahoot. Enter game pin here. Kodenya apa, Kak? Ya, sabar. Yang lainnya sudah? Ada yang masih belum? Bentar, Kak. Oke. Kak. Di sini partisipannya ada 80 orang lebih.
Sudah semua? Sudah masuk ke sini semua? Sudah. Ada yang belum? Belum, Kak. Oh iya. Masih buffering. Oke. Intinya nanti klik aja di pencariannya. Kahoot gitu, nanti langsung masuk aja yang play Kahoot. Enter campaign here. Kemarin sudah diajari kan mengenai CPR, mengenai first aid, mengenai logistik, mengenai manajemen kebencanaan. Enggak bisa. Kenapa? Ada yang mengalami masalah? Enggak kebuka, Kak. Kahootnya nggak kebuka, nggak bisa. Iya, saya juga nggak bisa, Kak. Iya, Kak, nggak bisa, Kak. Nggak bisanya gimana? Mungkin bisa ditunjukkan device-nya di layar, nggak apa-apa. Kak, itu ada masuk akun dulu nggak? Nggak perlu daftar, nggak perlu apa-apa. Yang Cuma mana nanti, itu, Kak? kenapa? Kalau sudah gini gimana? Gimana tuh? Yang Ini kan? enter campaign here itu aja. Enter campaign here. Ya. Nanti munculnya akan seperti ini, kurang lebih. Yang mana ini? Atau coba kembali di Google pencarian, di bar pencariannya klik aja Kahoot. Terus yang buka ini. Play Kahoot atau enter campaign here. Oh ya, ada. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Oke semuanya? Ada yang masih punya masalah? Oke, sudah. Ada yang masih trouble? Iya, saya masih belum bisa, Kak. Belum ya? Kenapa? Masih buffering? Enggak. Oh, nge-lag HP-nya. Jaringan akhir bulan, Pak. Oh iya ya. Tapi buka Zoom bisa. Enggak bisa, Kak. Iya, buka Zoom bisa tapi ya. Nah, tapi Jaringan. ini nggak bisa. Ya udah Jaringan mengikuti aja ya. Ini juga bisa kelihatan yang menyimak berapa, yuk nanti biar kelihatan. Masih belum bisa join ya? Belum, Kak. Itu internetnya nggak browsernya nggak jalan atau gimana itu? Tadi nggak bisa ya? Kalau yang bisa silahkan masukkan pinnya ini. Kalau yang sudah bisa masuk, silahkan masukkan pinnya. Oh, ini Pramesti WDP sudah datang, Nabila. Banyak ya, Auni. Yang lainnya, yuk. Ada siapa ini tadi? Ada banyak. Yang belum bisa juga kalau bisa yuk langsung masuk ke play Kahoot-nya. Ada yang namanya ber ini. Ber. Udah banyak ini.
Baru 59 orang nih yang join, 60 orang. Pas ini. Pas. Oh, 59 orang. Kayak gini nggak Pak kalau udah Pak? Gimana? Kayak gini ya Pak? Sudah. Kalau you are in itu sudah. Oke, ini masih berapa? Ini 58 orang. Kita lanjut aja berarti ya. Makanya nggak apa-apa ya. Oke. Jadi ini gamesnya games quiz. Jadi ini gamenya nanti game quiz. Pertanyaannya seputar materi-materi yang teman-teman sudah terima semuanya. Nanti teman-teman tinggal jawab. Soalnya ada di layar atau ada di share screen-nya. Jawabannya teman-teman menjawab melalui handphonenya teman-teman, melalui smartphone-nya teman-teman. Oke, kita mulai. Wajib kayak gini. Persiapan. Apakah kepanjangan dari DU? 10 orang, 20 orang, 25 orang. 45 orang, 50 orang menjawab. Benar yaitu dapur umum. Ada yang menjawab apa ini? Sebelah sini yang ini. Dapur umum. Oh, M-nya ternyata kelebihan 1. Ada yang menjawab apa ini? Dana dan usaha ini ada ya. Ada yang menjawab dana dan usaha. Ada yang menjawab juga dapur usaha. Jadi DU itu dapur umum. Kemarin sempat dikasih materi tentang DU apa belum? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Siapa pemenangnya? Wih, Jazil memimpin dengan poin 932, disusul Naswa, juga ada Dinda Tri. Ini selisihnya sedikit ini. Oke, kita next. Orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dalam penanganan medis dasar. Ingat ada kata kuncinya orang yang pertama kali. Jangan betul pelaku. Walah. Orang yang pertama kali tiba dan dia memiliki kemampuan dalam penanganan medis dasar disebut pelaku pertolongan pertama. Kita next. Jazil, wow, Jazil tetap bertahan tapi disusul sama Didatri dan Yasmin ini, nama-nama baru ini. Oke, 3 besarnya nomor 2 dan 3-nya baru. DDS, apakah DDS? Hai, sudah. Ini enggak ada. Negara siaga dan negara sukarelawan. Enggak ada yang jawab diam-diam suka ini ya ternyata ya. Iya bener. Salah satu dari bentuk sukarelawan. Ada KSR, ada TSR, ada SIBAT, ada DDS. Gitu
Nah, DDS itu apa? Yaitu donor darah sukarela. Karena kita masyarakatnya itu rata-rata dari kebanyakan malah dari mahasiswa. Nah, karena dengan kondisi seperti ini, mahasiswa pada harus tinggal di tempatnya masing-masing. Akhirnya yang berdampak apa? Yaitu kantong darah atau stok kantong darah yang berkurang drastis. Okay, next. Hasil disalib langsung keluar dari 3 besar, disusul siapa ini? Nadia, Dwi Widya. Spesies 100. Lanjut. 100 oksigen. Penggunaan berapa per liter dikeluarkan. Ada yang tahu nasal kanul? Nasal kanul itu kayak dia kayak selang dari tabung oksigen yang langsung mengarah ke hidung. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngasih terapi oksigen, ada yang dia melalui masker. Ada yang dia melalui masker yang ada ventilasinya, ada yang melalui nasal kanul. Nah, kalau melalui nasal kanul, baiknya kita ngasihnya 4 bar per liter. Gitu. Itu ada di materi first aid. Siapakah pemimpinnya? Wih, nggak mau kalah yang Jazil ini, nggak mau kalah. Oke, kita lanjut. Apakah fungsi lambang PMI? Apakah fungsi lambang PMI? Jadi fungsi utama dari lambang PMI itu ada 2. Sebagai tanda pelindung dan sebagai tanda pengenal. Nah ya, seperti yang saya pakai ini, kalau ukurannya yang seperti ini sebagai tanda pengenal. Tapi kalau ukurannya yang gede kayak gini, ini yang di belakang itu, atau yang ada logonya besar, ini sebagai tanda pelindung. Ketika nanti teman-teman ketika diterjunkan ke tempat-tempat yang ada konflik kemanusiaan di sana. Nanti yang sinyalnya mengalami gangguan nggak apa-apa ya. Tetap bertahan ini ya, di puncak klasemen ini ya. Nadia Dwi Widya ini. Next. Salah satu tujuan pertolongan pertama. Betul, 49 orang menjawab mencegah cacat. Jadi ada 3 kan tujuan pertolongan pertama sesuai dengan prioritasnya. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Mencegah cacat. Mencegah cacat, memberikan rasa nyaman. Yang pertama sesuai prioritasnya? Ayo ada 3. Jiwa. Menyelamatkan jiwa. Betul. Mencegah cacat dan memberikan keamanan. Mengurangi resiko Cacat. Mencegah cacat atau mengurangi resiko. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa korban, prioritasnya adalah nyawanya. Yang kedua, supaya pas kita melakukan penolongan jangan sampai melakukan sesuatu yang mengarah pada hal kecacatan. Itu kita mencegah cacat. Yang ketiga baru memberikan kenyamanan. Ya, menunjang proses penyembuhan dan memberikan rasa nyaman.
gitu kan. Jadi sesuai dengan prioritasnya. Makanya kenapa kok diurutkan. Yang pertama itu yang diprioritaskan itu nyawa. Yang kedua, jangan sampai ini orang cacat. Entah dia kalau fraktur, jangan sampai frakturnya nanti menyebabkan penyakit. Yang cowok ini Jazil cowok sendiri nih kayaknya di 5 klasemen ini. Waduh. Jazil ini cowok apa cewek nih? Jangan-jangan cewek. Mana Jazil? Kita next ya. Apakah kepanjangan dari CPR? Mungkin pada lupa semua atau bagaimana, tapi CPR yang benar adalah cardiopulmonary resuscitation. Kayak gitu. Kemarin sudah diajarin kan. Nah, bagi orang awam gimana caranya CPR? Bagi orang awam. Hands CPR only. Cuman pijatan tangan aja. Nggak boleh kan kita dari mulut ke mulut sekarang, apalagi dengan kecuali menggunakan masker resusitasi. Jadi kayak masker tapi dia ada pompanya gitu, ada pompa udaranya, ada balonnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya dan teman-teman nggak tahu riwayatnya si korban ini, ya udah teman-teman hanya melakukan hands only CPR. Jadi cuma pijatan tangan aja. Gitu. Lanjut, Kak, kita percepat. Wih, langsung hilang ini Nadia tadi ini ya. Wih, langsung dipimpin Jazil lagi nih. Bila jumlah korban lebih banyak daripada penolong, dilakukan triase. Triase dibagi menjadi 4 hijau, kuning, merah, dan hitam. Dengan prioritas utama apa? Merah. Prioritas kedua kuning. Prioritas ketiga hijau, dan prioritas terakhir adalah hitam. 6.000 sendiri. Oke, next. Korban dengan prioritas utama adalah yang berlabel apa tadi? Benar. Orang dengan atau korban dengan prioritas utama adalah korban yang berlabel merah. Kayak itu. Kalau di rumah sakit dia masuknya P1 atau prioritas pertama, prioritas 1. Wih, valid nih. Oke, next. Gudang logistik PMI berada di mana? Di Jawa Timur itu ada di Gresik. Itu gabung dengan Pusdiklatnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jadi berseberangan gitu. Mila Cantika, ya cantik-cantik. Lanjut. Salah satu peralatan yang digunakan untuk penanganan fraktur atau patah tulang.
pakai bidai, nggak mungkin kita pakai minyak kayu putih. Tabung oksigen pun kalau kita perlukan nggak ada hubungannya dengan, nggak ada nyangkut pautnya dengan frakturnya, termasuk obatnya. Karena ketika fraktur yang dilakukan hanyalah menstabilisasi. Sama, yuk lanjut. Siapakah nama karakter ini? Apa yuk? Bener, ini adalah istri virtualnya kayaknya, istri virtualnya. Bacanya Karen, Pak. Bacanya Karen, tapi tulisannya Karen. Kena prank, Pak. Oke. Wih, ini Nela Cantika, Rizka sama Jazil nih rupanya tontonannya. Mengapa motor berhenti di depan lampu merah? Kenapa? Karena lampunya sedang merah. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kebiasaan orang-orang pada umumnya, ketika lampunya baru saja berganti warna merah, apa yang dilakukan? Mengerem? Gas, Pak, gas. Makin digas. Baru bentar lampu merahnya, langsung digas. Jadi mengapa motor berhenti di depan lampu merah? Ya karena motornya direm. Kalau dia ditilang polisi tapi motornya tetap digas, sama aja masih jalan. Oke, kita next ya. Wih, ada perubahan. Yuk. Hewan apa yang jago berenang? Semuanya rata-rata menjawab ikan. Padahal di sini hewan yang jago berenang. Ingat ya, berenang bukan menyelam. Karena ikan lebih jago berenang daripada menyelam. Ikan lebih jago menyelam daripada berenang. Dia nggak bisa berenang. Nggak bisa menyelam, dia bisanya berenang. Oke, next. Apakah ada perubahan? Tetap ternyata. Berarti ini yang 5 besar ini jawabnya salah semua. Ini adalah benar dan salah. Apakah ikan juga tidur? Yang benar memang ikan itu tidur, tapi waktunya kapan entah saya juga nggak tahu. Tapi ikan itu tidur. Wih, 3 teratas ini tidak teralihkan ini ya, tidak terganggu gugat ini ya. Kita next. Di nomor berapakah mobil tersebut parkir? Nomor 87. Oke, ini banyak yang benar ternyata. Ini perlu dibahas apa enggak? Apa lanjut aja? Lanjut aja ya. Sebenarnya tadi tinggal dibalik aja supaya nanti kelihatan nomornya berurutan. Oke, next. Wih, udah ada perubahan sedikit ini. Oke, next.
Siapa nama karakter lagi? Ini pemain figuran yang paling sering muncul. Iya, kenapa ya orang-orang menjawabnya Fred? Yang benar adalah Sandal. Bob. Masa sih? Fred. Fred, Kak. Baru tahu. Bukan pecinta SpongeBob. Oh, bukan pecinta SpongeBob. Oke, mungkin Kita Naruto. oh. Ada perubahan menilai skornya. Kita lanjut. Ada berapa jumlah huruf dalam abjad? Oke, kita lihat ada berapa. Oke, benar. Ada A, ada B, ada J, ada A, ada D. Berarti ada 5. Benar. Benar juga yang jawab ini ya. Logikanya mulai main. Oke, next. Waduh. Ini yuk, lanjut. Yang benar adalah 96. Kalau ini permainan teka-teki. Ini perlu dibahas apa enggak nih? Enggak usah ya. Intinya tadi angkanya dikalikan kemudian dijumlah angka yang di awal. Oke, kita next aja. Aduh. Muklis nih nyalip nih Muklis. Jika ada belum dan over mana yang dinyalakan kedua. Yang benar adalah mancis. Gimana kita nyalakan api kalau nggak ada Mancis itu sumber apa, Kak? api? Mancis itu dia kayak korek api, Apa itu tapi yang model-model lama. Dia yang kayak kotak dari besi kayak gitu tuh bentuknya kotak, dibuka gini langsung nyala, itu namanya mancis. Oke, next. Wah, tidak ada perubahan juga. Oke, next. Uang koin kalau dilempar ke laut jadi apa? Ini hampir ada sih adat atau budaya kayak gini di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Yang betul jadi rebutan. Ini adalah salah satu tradisi atau hiburan dari masyarakat terutama yang dia naik kapal, naik perahu feri. Jadi ketika uang koin dilemparkan ke dalam laut, nanti di situ ada anak-anak kecil yang tinggal di kawasan pelabuhan itu, di kawasan dermaga. Dia suka sekali nanti langsung lompat juga, dia nyelam ngambil uang koin. Wih, dari bawah sih muncul nomor 2 nih, Kamilerni. Double poin. Apa stasiun televisi masa kini? Ada kata kuncinya di situ, televisi masa kini. Jadi dia punya cabang televisi masa kini. Ya? Betul, TV itu cuma Zack
ada sponsor-sponsor yang mendukung siapa gitu. Langsung berubah total di sini. Oke, masih banyak bahasannya. Siapa yang identik dengan kata siap? Ada fotonya ini, gampang nih. Ada fotonya nih, kira-kira siapa itu? Kayaknya atak duduk nih loh, Malang lagi. Ada yang menjawab. Ada yang menjawab atak ledek, ya. Ada yang menjawab atak petir, ya. Ya, siap. Oke, kita lanjut. Oke. Lanjut. Poinnya dikalikan 2 lagi. Siapa nama member Monster X? Pak K-popers ya, Pak. Tapi banyak yang tahu juga ternyata ya. Ya adalah ya apa bacanya, Juhun lah ya. Yang mirip-mirip ke Korea, Pak, kayaknya Pak milihnya. Iya. Nggak mungkin kan Jodipan, Johnson, Pak. Jodohku ini mungkin kali ya. Oke, kita lanjut. Wih. Iya. Kita lanjut. Siapa nama karakter? Karakter lagi nih. Wih, pemain Mobile Legend. Mobile Legend. Apa itu Monster X? Apa ya? Grup. Ada grup itu di sana nih. Ini Lunars ternyata yang tahu sedikit juga ya. Ini kebanyakan pemain cewek. Mobile Legend. Oke. Lanjut aja kita. Lanjutkan lirik lagu ini. Abang tukang bakso. Ada yang menjawab makan dulu sana. Ini kayaknya lupa sama lirik lagunya ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 27. Bergeser dari posisi kelima ini ya. Ayo, perebutan masih bisa ini. Siapa pemeran utama pria dalam drama Korea W? Waduh. Siapa ini ya? Banyak yang bisa tapi ini Lee Jong Suk. Apakah ada perubahan? Ada perubahan sedikit. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Dinda Anggraini is back. Berapa tanggal dibentuknya PMI? Berapa tanggal dibentuknya PMI? Ada betul. 17 September 1945. Berarti sekarang usia PMI berapa? Berapa ya usia PMI? 75 tahun. 75 tahun. Apakah juara 3? Amanda Feby.
Erik Afrika. Ini juara pertama siapa nih? Juga karena ini berkaitan dengan interaksi. Tadi yang ditanyakan dari awal sampai akhir atau sudah lupa lagi materi TSP-nya? Insya Allah lupa Pak. Apa kalau nanti biar sering latihan. Itu mungkin ada pertanyaan? Ada kali ya. Jamnya juga udah menunjukkan hampir setengah 3 ya. Waktunya teman-teman acara selanjutnya. Ya itu mungkin kurang lebih dari saya. Kalau ucapan saya yang tidak benar dan lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.